Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita memperdalam daripada materi tipe-tipe budaya politik yang secara khusus merupakan bagian daripada materi budaya politik di negara Indonesia. Jadi untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan budaya politik, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Untuk mengetahui daripada tipe-tipe budaya politik, kita perhatikan peta konsep yang ada, bahwasanya tipe budaya politik ini menurut pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yaitu ada 3 tipe budaya politik parokial, tipe budaya politik kaula, dan tipe budaya politik partisipan. Nah, sedangkan untuk mengetahui daripada tipe-tipe budaya politik, nanti kita akan mempelajari tentang masyarakat demokratis industrial, sikap politik yang berbeda, dan masyarakat demokrasi pra-industrial. Sedangkan tipe budaya politik yang berkembang, di mana aspek dinamika perkembangan masyarakat di sini akan mengalami perbedaan daripada tipe budaya politik, yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, budaya politik modern, dan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz yaitu budaya politik santri, budaya politik abangan, dan budaya politik priayi. Baiklah, kita akan melihat daripada tipe budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yaitu ada 3 tipe. 1. Budaya politik parokial. Budaya politik parokial yaitu suatu budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial adalah biasanya orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya suatu pemerintahan dan politik. Sedangkan ciri-ciri dari parokial yaitu masyarakatnya masih bersifat apatis. Yang kedua, dalam ruang lingkupnya sempit dan kecil. Yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan politiknya masih rendah atau masih minim. Yang keempat, pada masyarakatnya yang masih sederhana dan tradisional. Yang kelima, tidak adanya suatu sistem politik. Yang keenam, tidak adanya suatu peranan politik yang bersifat khusus. Yang ketujuh, warga negara tidak sering berharap dalam suatu sistem politik. Nah, di sini kita bisa melihat daripada contoh gambar budaya politik parokial, yaitu pada masyarakat suku-suku pedalaman yang masih belum mengenal siapa pemimpin negara mereka dan tidak pernah ikut sekali di dalam pemilihan umum. Sedangkan yang kedua, yaitu budaya politik kaula atau subjek. Budaya politik kaula ini adalah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju, baik dalam sosial maupun dalam ekonominya. Namun masyarakatnya masih relatif pasif. Ciri-ciri daripada budaya politik kaula yaitu pada masyarakatnya sudah menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah. 2. Pada masyarakatnya masih sedikit memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah. Yang ketiga, menerima dalam keputusan yang dianggap sebagai suatu yang tidak bisa terlebih lagi ditentang. Yang keempat,
warga menaruh kesadaran minat dan perhatian pada suatu sistem politik secara umum. Yang kelima, warga tidak bisa berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam suatu kehidupan politik. Jadi untuk tingkatan tipe budaya politik kaula itu tingkatannya lebih tinggi daripada tipe budaya politik parokial, tetapi masyarakatnya masih bersifat pasif. Sedangkan ini contoh gambar daripada budaya politik kaula. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Sebuah budaya politik yang ditandai adanya suatu kesadaran politik yang sangat tinggi. Pada umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa hak dan kewajiban partisipasi dalam sistem politik begitu besar. Tipe budaya politik partisipan ini menjadi tipe budaya politik yang paling kondusif untuk terbentuknya negara yang kondusif. Sedangkan ciri-ciri budaya politik partisipan yaitu yang pertama, pada warganya sudah menyadari hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, pada warganya tidak begitu saja menerima keadaan pada sebuah keadaan, tetapi bisa menilai dengan penuh kesadaran masing-masing politik. Yang ketiga, sudah menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Contoh daripada gambar budaya politik partisipan yaitu ditunjukkan ketika ada masalah yang timbul di dalam masyarakat, maka masyarakat ini akan berpartisipasi untuk mengeluarkan aspirasinya. Yang kedua yaitu di dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat akan lebih aktif di dalam memberikan suaranya. Yang berikutnya yaitu menurut Mokhtar Mas'ud dan Colin McAndre bahwasanya 3 model budaya politik yaitu satu, masyarakat demokratis industrial di mana partisipan mencapai 40-60%. Yang kedua yaitu adapun yang berbudaya politik subjek 30% dan parokial kira-kira 10%. Jadi masyarakat demokratis industrial ini memiliki partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan yang kedua, sikap politik masyarakat yang berbeda, bahwasanya kelompok organisasi partisipan mereka berusaha menentang dan mengubah sistem melalui tindakan persuasif atau tindakan yang agresif, yaitu ditunjukkan oleh mahasiswa dan kaum intelektual. Yang kedua, kelompok terhormat, mereka mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif di dalam lobbying. Misalnya contohnya pengusaha, agamawan, dan tuan tanah. Yang ketiga, rakyat sebagai subjek yang pasif, mereka mengakui dan tunduk pada pemerintah tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Yang keempat, posisi petani dan buruh tani kecil sekali keterlibatannya di dalam sistem politik.